Aji Jayapangus sebagai raja yang keratonnya terletak di Panaraja. Karena begitu tentram dan sejahteranya kehidupan rakyat di Panaraja, maka berbondong-bondonglah para pedagang dan saudagar dari negeri Tiongkok ikut datang dan berjualan di pasar Kintamani. Selain membawa dagangan kelontong, para pedagang Tiongkok juga membawa seni budayanya, yaitu barongsai, barong naga, serta alat pembayaran berupa uang kepeng. Salah satu dari para saudagar yang datang bernama Babah Subandar yang ikut berdagang dengan membawa serta putrinya yang sangat cantik bernama Kang Cingwi. Pada suatu hari Raja Sri Aji Jayapangus pergi melihat-lihat keadaan pasar diiringi oleh para petinggi keraton. Betapa kagetnya dan ketersimannya Sri Aji Jayapangus saat melihat kecantikan putri Babah Subandar. Ada perasaan yang kuat, Raja Sri Aji Jayapangus ingin mengawini Kang Cingwi. Maka agar selalu dapat melihat paras cantik Kang Cingwi, Jayapangus meminta kepada Babah Subandar agar mengizinkan putrinya diajak ke keraton sebagai pelayan Empu Siwagandu yang menjadi penasehat raja. Dengan imbalan bahwa Babah Subandar akan diberikan tempat dan lahan yang luas untuk berjualan bagi para pedagang Tiongkok. Akhirnya setelah Kang Cingwi ikut dalam kehidupan keraton, ada keinginan kuat Sri Aji Jayapangus untuk mengawini Kang Cingwi. Keinginannya disampaikan kepada penasehat Empu Siwagandu, akan tetapi Empu Siwagandu melarang keras bahwa hal ini tidak mungkin dilakukan karena raja sudah memiliki permaisuri bernama Dewi Dharma. Lagi pula jika perkawinan ini dipaksakan akan membawa bencana besar bagi keraton di Panaraja. Rasa cinta mengalahkan segalanya yang menyebabkan Raja Sri Aji Jayapangus mengabaikan nasihat Empu Siwagandu dan tetap akan mengawini Kang Cingwi. Upacara perkawinan pun dilangsungkan dan saat itu Empu Siwagandu memilih untuk pergi meninggalkan keraton karena nasihatnya tidak dihargai. Seiring berjalannya waktu, muncullah hujan badai selama 1 bulan 7 hari yang meluluh kelantakan keraton Panaraja, yang akhirnya membuat seisi keraton pergi meninggalkan Panaraja dan mendirikan keraton baru bernama Balingkang. Nama Balingkang diambil dari 2 sumber, yaitu Bumi Bali dan Kang, yang diambil dari nama Kang Ciwi, di mana saat itu sudah menjadi istri Raja Sri Jayapangus. Dari perjalanan panjang kisah inilah kemudian terjadi akulturasi budaya antara Bali dan Tiongkok yang akan dikemas dalam bentuk fragmentari dengan menonjolkan keunikan dan keagungan budaya masing-masing. Ide cerita Idewo Gede Alit Saputra, penata tari Wahlanyu, anak Agung Putra Danu, penata tabuh Dewa Danan dan Dewa Bayu, dalang dan narator Idewo Gede Alit Saputra, Wahlanyu, penyaji Sanggar Kayonan Klungkung. Tamu undangan dan hadirin yang berbahagia, inilah fragmentari Lawang Balingkang.
mengamankan dan mementingkan tautan hatinya kepada seorang putri Cina bernama Diah Kancing dan menentang nasihat dari Empu Siwagana yang pada akhirnya menyebabkan kedatuan Panaraja terkena kutuk banjir bandang dan hujan air. Sampunang palungguh cukup dewa bakal melanturang tresnan palungguh aratu biakang yen punika pacang lanturang aratu sinan ku jangan panracun warastu jangan panracun mual kano kadiling sirusang Pugawan wan tiat natan sidung sati yaitu siluk orang puncak bagus ya terus natan sati yaitu siluk orang puncak bagus mau yang kelikanan merasa marah dan pada akhirnya mengutuk akan mengalami musibah besar. Dan dikisahkan kini ketika kerajaan Panaraja luluh lantak akibat kutuk Siwagana, maka keraton kemudian berpindah dan kini bernama Keraton Balingkang. Simbol sebuah keagungan. Keraton yang dipimpin oleh seorang raja yang bijak, Sri Aji Jayapangus,
menaburkan aura wibawa karena kasih dan petuh begitu mencintai seluruh rakyatnya. Keagungan Kadaton Balingga tercermin dari wibawa seluruh prajurit-prajurit Palem Balingga.
dengan hati untuk apa sehingga ada lempama mapan sido lantas dan anak itu adalah bakal lancuran buat kau pikir senang lagi dekilian dibiaskan mapan dijali ada bakalan kelarang manila yang nyoba kelarang hujang kebelah kekinian di bang meserano penyanyi pewiwakan waktu jangan akhir itu risode kalau makan yang maju juga pun kita ngawang lakati pone undangan resmi dak ngedol ngawak cimelang cipurno aksi cigenen kan ngado Pak Menteri rawuh to lu ngerti Pak Menteri wis bali deh Om Swastiastu pada Pak Menteri mohon maaf saya ini bahasanya agak angin kau
Yang penting ya sama-sama dipermaklumkan lah. Nah, beginilah keadaan kami di sini. Semoga bisa terhibur dan juga selalu didukung Kabupaten Klungkung supaya bisa lebih maju. Undangan ini Pak Menteri Sumain Raya. Kita masih Pak Lungkung di dalam Raja Senusantara. Bapak PJ Bupati, PJ Gubernur Ampula. Ini jadi Pak Menteri undangan ini harus pokok ya Pak Menteri. Ini nawang mani nasib mani yus-yusun batak menjadi peluncur benteng. Bang Man masih badan yus-yusun mudik dari rakyat hidup ini. Bang Man unas merdo loh. Jadi Pak Raung, Pak Menteri Raung. Ini nawang mani raga aja keminggal loh. Ngapa nih raga ada di Gumi Bali Pemekasan di Gumi Klungkung seni tradisi. Apa buin lantasan ciri khas mengenok di nyata Pak Menteri Bang Nawang masih. Adanya di sini kesenian banyak loh, kesenian lukis, tari, tabuh, pekenap ada banyak ada di sini Bapak Menteri. Gitu mas, gitu masih. Begitu juga makanan khas banyak di sini ada. Supaya bisa kita menjadi ya begitulah. Ya apa ya sing orang ini? Orang yang membrengsokan buku dasar bahasa Indonesia. Nah, yang terpenting sekarang adalah mapan Pak Menteri sudah berwacana festival Semarapura sudah masuk Ken ya begitu, dan juga festival Nusa Penida sudah masuk dalam Ken. Festival luar biasa. Iraga sebagai masyarakat Klungkung harus bangga tekenin gumin mereka biastu tenik kene Gumi ini kiawalu subuh terkenal di kancah nasional dan internasional. Mohon izin Pak Menteri, nanti kalau ada acara di kementerian mohon undang kamu. Ya. Saya catat itu Pak Menteri anggot itu ya, rekam mohon direkam. Pak Menteri anggot itu. Anggot itu. Pak Menteri mohon dicatat ya. Ini kami beginilah seniman di Bali, beginilah aktivitas kami di Bali, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa toleransi yang tinggi, dan juga perlu diketahui adat budaya lain juga ada banyak di sini. Kami juga punya saudara Muslim, kaum Tionghoa juga ada di sini, dan tidak ada satupun dan pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami di sini rukun dalam berkhidmat beragama, menganut kepercayaan masing-masing tanpa ada menjatuhkan satu sama lain. Nah waktu ini Pak Menteri mang naik kapal terbang ya, tinggalan kalian kapal terbang lah kasusnya ini ini lalu aja bekerja nggak berapa nyamuk rayo ini ada nyapang Banten ada nih cincang ini lah karang bebas siapang Banten selalu ini catang sari apa nih Banten itu yang suka serga penak itu nanti. Raja Sri Aji Jayu Pangus dan Diah Hancingwe akan segera dilangsungkan. Seluruh rakyat Balingkang kini sedang bersiap-siap untuk
sempurnanya sebuah upacara pernikahan agung. Tuaning sampun sregep manduk didiak. Tuaning sampun nyopah rumayu garang melah dewasa wayu durus. Ontian beboraya tulus si kanang diaknya.
Ini jalan akhir itu masuk baru panjang kejap-kejap mapan aduk membuat bakal mau setelah bikin ya sing nanti ada besar bakal akhir itu sih izin karya sabuli ke kadi duduk sama rencana duduk memanggil loh baru banyak kejap-kejap jalan-jalan pamit yang kalau kebahagiaan Sri Aji Jayapangus menikahi Diah Kancing tidak selamanya membuahkan kebahagiaan, karena dalam perjalanan hidupnya ada rasa sedih menyelinap di hati Diah Kancing karena merasa menyesal setelah sekian tahun tidak juga berhasil menghasilkan keturunan sebagai pelanjut keagungan Walingka. Kemudian Sri Aji Jayapangus dengan rasa berat hati dan sedih ingin
meninggalkan kedatuan Balingkang dan memilih untuk melakukan tapa yoga samadhi, memohon kekuatan anugerah Ida Sang Yang Dewasa agar diberikan anugerah keturunan. Saat-saat seperti inilah yang membuat hati Dyah Hancingwi melangsa dan pedih begitu sedih. Waning sampun kedah tak dan bersido yang memandu kewanten sampunan lali ning sitiang dia sampunan cuwe melihat ningali dia napi bawaran dia urip wonten tapi sini dibalikan dan wonten bahkan ini Tuhan bakal beli sumber tunggal pamit melihat Montian mangkat di atas siru sangat raja semucuk boyeng ikut turun menggoda menggoyahkan pikiran Sri Aji Jayapangus. Lengeniro jiwa dewa jana yang mangkat yang sirih
konang tapu Wancian ngawi mencuakan ikang Semar. Akhirnya, dengan kekuatan dan kesaktian seorang Dewi Danu sebagai penguasa Gunung Batur, mampu menggoyahkan dan membangunkan tapa yoga Sri Aji Jayapangus. Raja Sri Aji Jayapangus terpikat dan terpesona melihat kecantikan dan keanggunan Dewi Danu. Kekuatan cinta akhirnya melupakan segalanya, termasuk melupakan istri tercintanya Biak Hancingwi yang masih tetap menunggu setia di Kedatuan Balingkan. Karena merasa terlalu lama, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, Biak Hancingwi pun menyusul keberadaan Raja Sri Aji Jayapangus di tengah hutan belantara. Mudah-mudahan hidup wali hidup mati lagi Jayapang. Ya itu hidup dia Hancingwi orang itu dilapar hidup saya mati lagi. Ius sekolah Tuhan marwah dari karena keliruan tempat yang buskan pun dia hidup Prabu Jayapangus. Oh kelarang dari karena terus semadu kawan siluan pawis. Bus kantoran yang kerundu yang hidup dia Hancingwi. Ngati-ngati siapa ngerampuk beli, ngaku beli ngelarang tampuk, ngaku beli menyogok itu ngati. Alas dong, kekini boleh tinggal beli, don didiangku kau yang beli main tepuk yang beli wanyingan-nyingan. Ampun nih pinaka lantas ngangkut contoh, nih bakal ngangkut tertularan beli kasebok dari pemimpin di Jakarta. Bocor kami rasa beli mantap dan dinantari Balingkan kuno yang kini paripurna. Bus karena artian mau cari atas hidup mereka rasa Jayapangus. Anak itu dia nanti bakal salah menampi buat apa mapan sujati tidak kalau beli melarang tapu yoga itu silo Dewi Danu kul tapan dormaning pan ando di lantas beli keliput deh seman sing sido berbeli Allah tidak boleh wancian us paling cepeng karena diresiru dia Hancingwi wancian kerode kapan itu kerode awes nisto kalangan tuh sikit mirip nyai nama nyen Hancingwi nyen Prabu Jayapangus tuh pani nyai berebut kapi terus ngantaran sungguh ngelak nisto nyai jadi anak tuh Sartuan Sundar Silo Biak Hancingwi Wan Tiang Luir kayu geni ketimin
karena minyak ngabar-ngabar tadi sira Dewi Danu. Jadi Kang Cingwi kala kadang wang jayo bagus cai. Tuh, aluh mencai, ngumpikan bibir cai ni mandi warna warna sudah. Kang Cingwi cai, warna main. Yen sing sangka ning jayo bagus ngaku dulu, ngaku sing lasoman, sing suka anak ibu kewake, bakal bener-bener aku nakar rebut soalnya. Halo, mapan subuh lu pesu incai turmani nyai Kang Cingwi. Wajan mandi pada batu, wangu buat ngapin diayat tinggi sira Dewi Danu. Hon, cuan duruman oras tu kawakan tu kayu mangga. Oh, waktu terkadang rencangku, lah enak panu rencang yang sira yang Kang Cingwi wajib tidak. Wah, biar mau ada. Mulia. Orang lawan kayu mangga. Sira Dewi Danu Nuanku tamu tanah jodan Wale Tuan sida ngarepin yati sida orang jaya bagus mangdiakan saya bagus sekalian mangkana juga sira diakan Cingwi mampan aku dosa kurang hati kita wani kita bermata lawan sira Dewi Danu Tuan seman Tuan durungan oras tu kesang kalah kata. Wajar mengijilakan di kau sesuai. Umur kemakan buruk jamu bantu sini semua wah aja. Orang yang ngesong ya aku sini. Orang tak bantu semua dia. Dan dia Cingwi dibakar oleh kekuatan sakti Dewi Danu. Rakyat Balingka, rakyat Serai, rakyat Jongles, semuanya menghadap dan memohon kepada Dewi Danu agar Raja Sri Ajijaya Pangus dan dia Cingwi bisa dihidupkan kembali karena hanya kepada beliau tempat bersandar seluruh rakyat di Balingka. Bagaimana jika keturunan Raja Balingka sama sekali punah akibat kutuk pastu murka kemarahan Dewi Danu? Kemudian dengan segala kebajikan dan kebijakan pada keheningan ketulusan Dewi Danu, sebagian keinginan dan permohonan rakyat Balingka dikabulkan. Raja Sri Ajijaya Pangus dan Dyah Cingwi akan dihidupkan kembali hanya dalam bentuk patung dan pertiwi kelak agar rakyat Balingka dapat melakukan puja dan bakti kepada yang sesungguhnya. Melangkan ling siru Dewi Danu ajian diperayat murid biatu siru mata di tanah yang baru.
menjadi Barong Landung Jeruk Gede, dan dia Hancing Wei diketuk menjadi Barong Landung Jeruk Luhur. Inilah kemudian menjadi catatan sejarah panjang perjalanan akulturasi budaya Bali dan Tiongkok. Selalu dipercaya Barong Landung Perwujudan Raja Sri Aji Jayapangus dan Dia Hancing Wei selalu melakukan ngelawan sebagai ungkapan bakti dari seluruh rakyat. Para rakyat kemudian mengikuti amanah beliau akan melakukan berkah kepada seluruh rakyat di Balingka. Perwujudan Jeruk Gede sebagai manifestasi Raja Sri Aji Jayapangus berkulit hitam itu mencirikan bahwa beliau adalah orang Bali sejati. Begitu juga kenapa perwujudan Jeruk Luhur sebagai manifestasi Dia Hancing Wei berkulit putih dan bermata sipit itu karena Dia Hancing Wei sejatinya adalah bangsawan Tiongkok yang melakukan pernikahan di Balingka. Semarang Pura ke-6 tahun 2024.